Halo kalian semua, jumpa lagi dengan Ningwati. Kali ini Ningwati ngevlog pada malam hari. Biasanya siang, sekarang sudah mau jam 8. Tapi di luar matahari masih bersinar dengan terangnya. Karena apa? Summer itu biasanya mataharinya tenggelam pada jam 11 malam. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Kesehatannya bagaimana? Ningwati harap kesehatan kalian baik-baik semua. Dan bagi yang sakit, Ningwati doakan semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, kali ini Ningwati mau sedikit ngobrol atau curhat tentang matanya Ningwati sebelah kanan ini yang sudah lama sekali nggak bisa lihat dengan jelas dan sudah diperiksa di rumah sakit yang lama dan sudah dikasih obat apa. Terus Ningwati tanya, aku ini sakit apa, mataku kena apa? Ada katarak katanya, tapi di depan katarak itu seperti ada selaput gitu, jadi ini harus dihilangkan dulu gitu. Terus begitu sudah 2 bulan hilang, Ningwati kesana lagi, gimana, bisa nggak dioperasi? Oh, nggak perlu, dia bilang gitu. Tapi 2 tahun kemudian ini datang lagi, yaitu nggak bisa lihat, terus seperti ada gini loh, gini. Nah, itu mengganggu sekali kalau untuk jalan. Dan karena mereka nggak bisa ngasih jawaban yang tepat, akhirnya Ningwati pindah ke rumah sakit lain, yaitu tepatnya 2 bulan lalu. Dan setelah diperiksa semuanya, Ningwati dikasih obat. Obatnya kan kalian sudah tahu ya, waktu 2 bulan lalu udah Ningwati kasih tunjuk 4 ya. Dan itu tiap satu minggu terus Ningwati harus kontrol. Dan ternyata waktu itu matanya Ningwati itu masih sepanen. Apa itu sepanen itu masih belum rileks, jadi masih gimana gitu loh. Orang itu kalau kayak ada khawatir apa. Nah, itu nggak boleh kalau mata dalam keadaan seperti itu dioperasi. Jadi matanya tuh harus rileks. Terus juga ada kayak selaput tisu gitu. Nah, itu harus dihilangkan dulu dengan cara pakai obat tetes itu yang 4 macam. Nah, 2 minggu lalu Ningwati kontrol lagi toh. Terus dokternya bilang, oh sudah bisa dioperasi. Nah, setelah itu 2 hari kemudian Ningwati balik lagi ke rumah sakit untuk diukur matanya karena mau diganti dengan lensa. Jadi di dalam matanya Ningwati nanti akan ditanam lensa palsu. Jadi lensa kabut yang itu diambil gitu ya. Jadi nanti Ningwati juga nggak usah pakai kacamata minus lagi. Nah, itu agak gimana itu ya, antara takut juga pengen sembuh. Terus Ningwati tanya ke dokternya, ini kansnya untuk berhasil dalam operasi itu berapa persen? Dokternya bilang 99% itu berhasil. Tapi ya, semua operasi itu bahaya. Jadi kita harus selalu komunikasi yang baik dan diobati dengan baik dulu, baru setelah itu operasi begitu. Nah, setelah itu Ningwati lega karena Ningwati benar-benar ditangani oleh seorang dokter mata yang profesional gitu ya. Jadi setelah diukur matanya, Ningwati dipersiapkan untuk menjalani operasi pada tanggal 18 Agustus bulan depan. Nah, sebelum operasi itu Ningwati harus mengisi belangko yang ada di map ini, yang banyaknya ada 1, 2, 3, 4 lembar. Nah, itu pertama mengenai kesehatan Ningwati. Terus Ningwati harus ngisi panjang, apa pernah masuk ke rumah sakit 3 bulan ini, terus apa pernah kena virus yang bahaya,
terus juga kondisi kesehatannya gimana, blood drug-nya gimana, semua itu diperiksa. Dan Ningwati sudah diambil darah, juga diperiksa jantung, dan semuanya supaya file itu apa? Aman. Jadi begitu, semua di sini diperinci. Dan setelah operasi, nanti Ningwati akan ditutup matanya kurang lebih 2 minggu dan harus dikasih obat tetes lagi, juga ada salevnya, dan itu tidak boleh kena panas, kena percikan apapun, jadi harus aman. Maka dari itu Ningwati nanti nggak boleh masak, nggak boleh kerja angkat-angkat yang berat, karena kalau ngangkat yang berat itu berpengaruh juga pada otot mata gitu. Jadi sebelumnya Ningwati harus ngisi formulir ini sebaik-baiknya, dan terakhir tanda tangan, tanda setuju mau dioperasi matanya, begitu, supaya semuanya itu enak antara pasien, antara dokter, itu ada komunikasi yang terbuka, dan pasiennya juga ngeh apa yang nanti akan dilakukan oleh dokter mata tersebut, begitu. Jadi ya begitulah, di sini semuanya itu terprogram satu persatu. Ini aku cerita untuk di Belanda loh ya. Ceritanya itu seperti ini kalau mau operasi mata. Dan di sini operasi mata itu untuk orang Asia kebanyakan yang usianya seaku. Tapi kalau untuk orang Belanda biasanya sudah tua-tua sekali. Aku nggak tahu kenapa. Tapi ada temenku bilang ke aku, ya dia bukan dokter, dia hanya bilang kebanyakan dari negara tropis itu sejak muda sudah kena katarak karena terlalu banyak kena sinar matahari. Begitu dia bilangnya. Terus aku bilang, hah? Aku baru dengar. Masa iya? Ya aku nggak tahu ya, karena aku sendiri bukan dokter mata. Jadi aku dengar berita gitu, oh ya, masa iya? Tapi memang kebanyakan temanku yang usia seaku, apalagi sering di depan komputer gitu ya, mereka operasi katarak. Jadi nanti ditanam lensa di dalam mata ini, sudah nggak usah pakai nggak usah pakai kacamata lagi, langsung aja pakai sunglasses. Waduh, keren. Jadi ya begitulah kecanggihan kesehatan itu ya. Kita harus ya takut ya, tapi kalau dokternya sudah bilang 99% itu bagus ya, kita serahkan ke dokternya agar operasi itu berjalan lancar, dan kita sebagai pasien berdoa pada Tuhan agar diberi kelancaran dan matanya ini juga sehat lagi, tidak buram terus gitu ya. Oke, jadi itulah cerita Ningwati hari ini, malam ini, mengenai operasi mata. Jadi nanti setelah tanggal 18 Agustus Ningwati tidak bisa ngevlog untuk sementara waktu sampai kondisi matanya Ningwati itu kembali pulih, begitu. Oke, karena ini sudah malam, Ningwati mau makan malam dulu ya. Dan makan malam kali ini Ningwati tunjukkan ya, makan apakah itu. Makan malamku adalah masakan Itali, dan ini namanya fusilli. Jadi aku bikin fusilli bolognese. Nih, ini dari daging sapi, terus tak campur sama paprika, terus tomatnya aku beli jadi di botol gitu, tak tambahin bawang putih, bawang bombay, udah, terus tambah kecap dikit biar ada rasa manis, pakai penyedap ya. It's maklik.
Fusilli Bolognese siap disantap. Oh ya, terima kasih bagi yang sudah melihat channel Ningwati ini dan sudah juga ngasih subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga Ningwati tetap semangat dalam membuat vlog-vlog yang akan datang, yang semoga bisa berguna bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kalian semua. Dah.